akan memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Anissa Fadila Putri, NIM 211011250272. Yang kedua, Desma Zatminadia Putri, NIM 211011250355. Dewi Wulandari 211011250321. Dini Andari 211011250443. Pemeriksaan komputer, di mana audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuannya. Sukrisno Agus mengemukakan dalam pengolahan data elektronik terjadinya proses input masukan, penyimpanan, pengelolaan yang mencakup kalkulasi, klasifikasi dan manipulasi data atau fakta, penampilan dan pengendalian. Berikutnya, tujuan berupa audit yang pertama, pengamanan atas aktiva, yaitu berupa aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi yang mencakup perangkat keras berupa hardware, perangkat lunak yaitu software, manusia people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan mendukung lainnya. Yang kedua, pemeliharaan atas integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan baik dan dipercaya kemurnian dan kelengkapannya. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang tidak terungkap seperti apa adanya. Yang ketiga, peningkatan sumber daya efisien, efektif, dan ekonomis, yaitu jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Yang pertama, tujuan berupa sumber daya efisien dapat dikatakan efisien jika menggunakan sumber daya semaksimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Yang kedua, efektivitas dan ekonomis. Audit dapat juga dilaksanakan pada tahun perencanaan sistem. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu program berupa software menurut jenisnya. Yang pertama, sistem operasi memiliki fungsi dalam menerjemahkan kegiatan serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah dari user tersebut dapat dikerjakan oleh komputer dengan baik. Mayoritas sistem operasi yaitu Windows. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan dalam membuat sebuah program. Terdapat beberapa macam bahasa seperti Java, PPH, HTML, C, catatan, dan lainnya. Yang ketiga, berupa program aplikasi di mana perangkat lunak umumnya sudah banyak digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, salah satunya Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan lainnya. Aspek tugas atau layar ada 4. Yang pertama itu analisis. Analisis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan serta memberikan rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Ya, seorang analisis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu yang pertama, tentu saja keahlian analisis, yang kedua teknikal, yang ketiga material, yang keempat interpersonal. Yang kedua ada pemrograman. Pemrograman adalah seseorang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Yang ketiga ada administrator. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Yang keempat ada operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau bisa juga disebut dengan user. Personal lainnya yaitu ada administrator database atau database administrator. Seorang yang mengatur, mengelola, dan mengamankan data di satu sistem atau lebih. Tujuannya agar bisa menganalisis data tersebut untuk kepentingan bisnis. Selain itu, database administrator juga biasanya membuat sebuah sistem database baru. Tugas dan tanggung jawab administrator database. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan user dan mengelola database. Yang kedua, menggabungkan database lama dengan yang baru. Yang ketiga, mencadangkan dan mengembalikan data untuk mencegah kehilangan data tersebut. Yang keempat, memastikan bahwa database dapat beroperasi secara efektif dan efisien tanpa error. Jenis-jenis database ada 2, yaitu 1. Sistem database administrator. Ini bertugas di bidang operasional database, mulai dari instalasi, patching, dan pengelolaan. Yang kedua ada application database administrator. Ini bertanggung jawab terhadap kegiatan penggunaan database. Tugasnya cukup rumit, mulai dari merancang arsitektur, data, model data, hingga
menunjang penggunaan database untuk aplikasi tertentu. Kebutuhan akan audit sistem informasi yang pertama, auditor menyadari bahwa komputer berpengaruh dalam fungsi atestasi yang mereka lakukan. Yang kedua, organisasi dan manajemen menyadari bahwa sistem informasi komputer merupakan sumber daya yang bernilai, sehingga perlu adanya pengendalian seperti halnya sumber daya lain dalam organisasi. Audit sistem informasi merupakan interseksi yang pertama traditional auditing. Traditional auditing memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang teknik pengendalian internal di sebuah sistem informasi. Beberapa pengendalian yang dilakukan dalam audit tradisional dapat dilakukan secara langsung dalam pengendalian di lingkungan PDE. Metodologi umum untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang digunakan pada lingkaran PDE berasal dari audit tradisional. Auditor yang berpengalaman dan dengan tambahan pemahaman pengetahuan tentang komputer akan lebih mudah menerapkan logika pengendalian internal yang tradisional ke basis komputer. Yang kedua, Information System Management. Banyak kejadian ketika awal penerapan sebuah sistem pemrosesan data elektronik terjadi banyak kecelakaan. Seringkali memerlukan biaya yang sangat tinggi dan sering pula terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuannya. Hal ini karena belum adanya manajemen sistem informasi yang baik pada saat itu. Sebuah informasi sistem manajemen akan menghasilkan cara-cara penerapan sistem informasi berbasis komputer pada perusahaan dengan lebih baik melalui tahapan pengembangan sistem, seperti analisis sistem, perencanaan sistem, programming, testing, implementation, dan kemudian operasional serta pemantauan dan evaluasinya. Yang ketiga, computer science. Pengetahuan teknik mengenai ilmu komputer sangat penting agar dapat menghasilkan kemampuan sistem informasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk safeguard assets, integritas data, efektivitas, dan efisiensi. Teknologi komputer yang berkembang pesat dengan munculnya e-commerce, e-business, dan sebagainya akan membawa pengaruh besar kepada perkembangan teknologi informasi. Teknik audit yang pertama, pengujian dengan data simulasi. Teknik ini sering dipakai karena teknik ini dianggap paling efektif. Pemeriksaan dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Dengan melakukan pengujian data, akan didapat bukti yang konkret mengenai program atau sistem dalam memproses suatu transaksi. Kedua, pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Teknik ini sangat cocok untuk sistem pengolahan online maupun batch processing. Yang ketiga, simulasi paralel. Dengan teknik ini, pemeriksaan membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Yang keempat, pemasangan modul atau program pemeriksaan. Pemeriksaan dapat memasang suatu modul atau program pemeriksaan ke dalam program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat menyimpulkan apakah program aplikasi berjalan baik tanpa adanya penyimpangan dari catatan log yang dicetak secara berkala. Yang kelima, pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan. Dalam memakai perangkat lunak yang disusun secara khusus untuk pemeriksaan atau audit software, pemeriksaan dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Yang keenam, metode tracing. Pemeriksaan dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program atau sistem aplikasi untuk menguji keandalan kebenaran data masukan dalam pengujian ketaatan. Dengan metode pemeriksaan ini mencetak daftar instruksi telah dijalankan selama proses. Yang ketujuh, metode pemetaan atau mapping. Pemrograman dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingan. Dengan metode ini, dapat ditunjukkan suatu bagian program aplikasi yang dapat dimasuki pada saat dijalankan sehingga dapat diketahui bagaimana dari program tersebut yang sedang melakukan proses dan bagaimana yang tidak sedang melakukan proses. Pengendalian intern atas EDP. Yang pertama, pengendalian umum terdiri dari pengendalian organisasi dan manajemen, pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, pengendalian terhadap operasi sistem, pengendalian terhadap perangkat lunak sistem, pengendalian terhadap entry data dan program. Yang kedua, pengendalian aplikasi terdiri dari pengendalian atas masukan, pengendalian atas pengelolaan dan file data komputer, pengendalian atas keluaran,
pengendalian atas masukan, pengolahan, dan pengeluaran dalam sistem online. Metode melaksanakan audit. Yang pertama, auditing around the computer merupakan suatu pendekatan audit dengan memperlakukan komputer sebagai black box. Metode ini tidak menguji langkah-langkah proses secara langsung, tetapi hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem komputer. Yang kedua, auditing through the computer merupakan suatu pendekatan audit yang berorientasi pada komputer dengan membuka black box dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Yang terakhir, yang ketiga, auditing with the computer merupakan suatu pendekatan audit dengan menggunakan komputer sendiri atau audit software untuk membantu melaksanakan langkah-langkah audit. Auditing sistem informasi berdasarkan komputer terdiri dari penggunaan komputer itu sendiri. Teknik auditing dengan metode ini sangat berguna selama pengujian substantif atas file dan record suatu perusahaan. Sebaliknya, teknik auditing melalui komputer adalah teknik yang membantu pengujian ketaatan. Cinta